Tugas video UAS. Nama anggota kelompok, Milensius Wikar, Fuziah Milani, Fiona Amalia Utami, Anggita Damayanti, Geta Amelia Gunawan. Oke, di sini Ibu ingin menjelaskan ulang mengenai leasing terlebih dahulu. Sewa guna usaha leasing didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Di sini Ibu ingin bertanya siapa yang tahu tujuan leasing? Saya, Ibu. Oke, Ireng, silahkan menjawab. Jadi tujuan dari adanya Oke, leasing Ireng, yaitu bagus untuk sekali. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempunyai barang ataupun modal, meskipun barang tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Terima kasih, Bu. Selanjutnya siapa YG tahu fungsi leasing? Saya ingin menjawab. Oke Putra, silahkan dijawab. Sebenarnya fungsi leasing hampir sama dengan FUNGSA Bank, di mana leasing juga menyediakan pembiayaan produk dengan skala menengah. Perbedaannya hanya terletak di bentuk. Bagus sekali. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya kembali ke tempat duduk. Oke, anak-anak, siapa yang tahu proses leasing? Saya, Bu. Bu. Oke, Ica, silahkan menjawab dan jelaskan kepada teman-temanmu apa saja proses leasing. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses leasing. Jadi proses leasing ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama permohonan leasing, yang kedua evaluasi dan persetujuan, yang ketiga penandatanganan kontrak, keempat pembayaran, dan terakhir masa leasing. Bagus sekali, Ica. Jadi itulah proses leasing anak-anak. Kemudian Ibu mau bertanya mengenai resiko dan tantangan dari leasing. Cynthia, boleh dijawab. Oke, Ibu, di sini saya akan menjawab apa saja sih tantangan dan resiko dari leasing. Resikonya ada dua, yaitu komitmen jangka panjang dan biaya total. Jadi resiko menggunakan leasing itu dia jangka panjang ya, Cynthia? Iya, Ica. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya mengenai keuntungan dan kerugian leasing. Siapa yang mau jawab? Oke, Ibu, di sini Pak Adi mau membentuk menjawab apa saja keuntungan dan kerugian leasing. Hai semuanya. Jadi Pak Ada sudah menggunakan leasing cukup lama, jadi dia bisa membantu kita mengetahui apa saja kerugian dan keuntungan leasing. Bagus sekali, Cynthia. Agar sebelum kita menggunakan leasing kita tahu apa saja keuntungan dan kerugian yang kita dapat. Jadi anak-anak, adapun keuntungannya yaitu menghindari pengeluaran modal besar, peluang pembaruan teknologi. Adapun kerugiannya yaitu biaya total bisa lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung. Wah, terima kasih Pak Adi penjelasannya. Selanjutnya Ibu mau bertanya mengenai apa saja syarat buat dapat pembiayaan dari leasing. Saya ingin menjawab, Ibu. Silahkan, Ica. Sebenarnya masalah syarat sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan. Konsumen harus memberi uang muka 20-30% dari jumlah pembiayaan. Beban angsuran tidak boleh lebih besar 30% dari jumlah pendapatan konsumen. Misalnya, pendapatan 3 juta rupiah, tidak boleh cicilan melebihi 1 juta rupiah. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih mayoritas kasus yang terjadi pada leasing? Ayo, siapa yang mau jawab? Ibu, saya ingin menjawab. Mayoritas tunggakan, biaya tarik, dan eksekusi kendaraan. Memang yang mengadu ke ILKI meminta perlindungan ketika mereka enggak sanggup melanjutkan angsuran. Dan seharusnya ketidakmampuan konsumen membayar angsuran ini bisa terdeteksi sejak awal oleh leasing seperti memperketat prosedur dan syarat kepada konsumen yang mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor. Bagus sekali, Irang. Oke anak-anak, jadi kesimpulannya leasing adalah strategi keuangan yang efektif untuk mengelola arus kas, memperbarui teknologi, dan mengurangi risiko aset, meskipun harus dipertimbangkan is there anyone biaya that would dan like to begin? ketergantungan jangka panjang. Leasing dapat menjadi pilihan cerdas bagi perusahaan yang membutuhkan fleksibilitas dan efisiensi modal. Oke, kita istirahat dulu. Yeay! Oke, anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai dana pensiun.
Silakan semuanya baca-baca bukunya, setelah itu ibu akan bertanya. Oke, Ica bisa jelaskan apa itu dana pensiun? Oke Ibu, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun Undang-Undang No. 11 tahun 1992. Bagus sekali Ica. Kalau begitu kita akan pulang sebagai tugas rumah tanya kepada orang tua apa itu asuransi perusahaan ya. Sesampainya di rumah, Aduh pusing banget ini lihat tugas dari anak-anak. Tugas apaan sih emangnya Bang? Kok kayak pusing banget gue liatin dari tadi? Jadi ini, bocah baru balik dari sekolah, terus tanya soal dana pensiun, lah mana saya tahu kan saya gak kerja. Haha, makanya Pak Agus kerja dong, jangan ngopi mulu. Kan ngopi juga kerja ning, kerja ngabisin duit. Ah, terserah lu deh Bang. Nanti, kalau Pak Hasan datang baru tanya, apa itu dana pensiun? Oke lah Neng Anggi, tapi buatin kopi dulu ya. Oke Bang, itu Pak Hasan udah datang. lah lagi ngobrolin saya ya. Ada apa ini? Ini Pak Agus mau tanya mengenai dana pensiun. Katanya buat tugas anaknya di sekolah. Oh, mengenai dana pensiun toh. Tapi sebelum itu Ning Anggi buatin kopi dulu ya hehe. Jadi apa itu dana pensiun Pak Hasan? Jadi dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun Undang-Undang No. 11 tahun 1992. Bang, apa aja sih tujuan dana pensiun? Tujuannya yaitu memberi penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Terus apa lagi Bang tujuan dari dana pensiun? Salah satunya sebagai jaminan hari tua. Bang, kalau boleh tahu dana pensiun itu punya jenis-jenis juga nggak sih? Atau gimana sih Bang? Jadi sebenarnya dana pensiun punya beberapa jenis yaitu pensiun normal, pensiun ditunda, pensiun catat, dan pensiun dipercepat. Wah, banyak juga ya jenis-jenis dana pensiun Bang. Ya begitulah, bukan cuma satu doang. Alternatif perusahaan dengan disesuaikan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawan, yaitu mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya. Bang, kalau gitu saya pergi dulu, ada urusan lagi. Oke Bang Hasan, terima kasih. Ya sudah bantu ngejelasin. Wah, ternyata dana pensiun sangat berguna ya buat masa tua seseorang. Apa gue kerja aja ya biar ada dana pensiun buat masa tua? Lu sendiri aja Bang di sini. Tumben yang lain belum ngumpul. Tadi ada Pak Hasan di sini, tapi dia pergi soalnya ada urusan mendadak. Bul, sekarang lu punya dana pensiun gak? Oh, dana pensiun saya punya, kan saya kerja. Kenapa emangnya Bang tumben tanya mengenai dana pensiun? Kan abang gak kerja hei. Bisa aja lu, sini gue mau tanya. Beberapa hal mengenai dana pensiun. Apakah penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan dapat dilakukan oleh bank umum atau asuransi? Program pensiun manfaat pasti PPMB, program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Terus gimana sistem pembayaran manfaat pensiun? Cara pembayaran manfaat pensiun benefit kepada karyawan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran secara sekaligus lump sum pembayaran secara berkala annuity. Wah, terima kasih banyak ya Bang. Sementara itu, kakak Ica di sekolah SMA. Pak, saya ingin menanyakan sesuatu. Apa yang ingin kamu tanyakan Erlin? Kenapa seperti sangat penting? Kayaknya Erlin rindu sama saya Pak. Ih, siapa juga yang rindu sama kamu? Udah Erlin mau tanya apa? Kalian jangan suka berantem ya. Hehe, siap Pak. Jadi kamu mau tanya apa Erlin? Saya mau tanya, apakah asuransi perusahaan itu sangat penting ya Pak? Kalau menurut saya itu penting Erlin. Dan buat jaminan hari tua. Iya betul itu Erlin, asuransi jiwa sangat penting buat hari tua. Makanya banyak orang yang punya asuransi. Di sini Ibu mau memberikan sedikit kesimpulan kasus korupsi dana pensiun PT Bukit Asam merupakan pelajaran penting tentang perlunya tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana pensiun. Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem
dan mengembalikan kepercayaan karyawan serta publik. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi perusahaan lain akan pentingnya integritas dan transparansi dalam mengelola dana yang menyangkut kesejahteraan karyawan.